kita nggak bisa sembarangan taruh uang di investasi. Bisnis tol itu nggak bagus. Kalau saya nggak lepas itu sekarang udah one bigger. Ya generasi di mana tuh kalau kita beli saham apapun naik gitu kan, mau trading, mau invest semuanya tuh naik. Kenapa saham ya? Ketika lagi slow growing ini satu yang benar-benar fast growth sekali. Nah, Apa tuh? ya begitulah sahamnya. Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Midas Cuan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Jadi beliau ini salah satu member di Midas juga. Langsung aja Bro Pranoto. Halo Bro. Halo. Baik. Jadi kita langsung aja lah ya. Kalau boleh diceritain Bro Pranoto ini backgroundnya apa, mungkin kesibukannya apa sekarang? Selamat pagi ya semua ya. Jadi nama saya Pranoto Winata yang lengkapnya ya. Jadi saya sendiri ini sebenarnya pegawai full employee di sebuah perusahaan distribusi IT ya. Di yang paling besar lah ya. Listed company juga? Listed company juga gitu. Yang di Indonesia. Dan sehari-hari nih biasanya nih saya juga banyak belajar tentang investasi ya. Personal sekarang lagi belajar giat-giatnya belajar personal finance. Lalu juga saya juga sebagai content creator juga ya. Jadi content creator yang kalau misalnya saya sering kolaborasi biasanya sama Midas Cuan ya biasanya. Pranoto Winata. Ya, Pranoto.Winata. Ya. Jadi saya banyak men-sharingkan tentang personal finance saya ya dan investment juga. Oke, terus kan Bro Pranoto ini kan tadi selain bekerja di salah satu listed company di IT, terus content creator juga. Apa sih membuat Bro Pranoto itu mendalami, kan Bro Pranoto udah investasi saham juga kan? Nah, apa sih yang membuat Bro Pranoto tuh mau invest saham juga gitu? Jadi sebenarnya sih banyak hal lah ya, tapi saya pertama kali invest saham itu kan sebenarnya pas waktu zaman COVID ya, di mana tuh semua orang tuh pada booming ya. Jadi saya termasuk salah satu generasi COVID juga. Cuma bedanya adalah saya itu baru mulai chip in saham itu 1 bulan sebelum diumumkan COVID itu ada di Indonesia. Oh, berarti bulan Februari ya? Sekitar Maret itulah. 2020. Betul. Nah udah mulai baru masuknya dikit-dikit. Akhirnya tuh baru mulai masuk tuh lumayan banyak. Saham pertama saya tuh di BRI gitu kan, karena kan memang rekomendasi orang-orang, terus juga memang investment waktu itu beli apa aja semuanya tuh naik tuh. Turunnya juga nggak gede banget, kalau ada yang turun 40-50%, karena saya baru mulai tuh turun paling 10-15%. Oh, berarti pas waktu turun-turun banget Bro Pranoto masuk gitu ya? Saya pertama kali beli BRI itu kalau nggak salah harganya di 3.500. Oh, waktu di bottom banget ya? 3.500, averaging sampai terakhir tuh di 2.800. Jadi benar-benar yang pas waktu yang lagi ya generasi di mana tuh kalau kita beli saham apapun naik gitu kan, mau trading, mau invest semuanya tuh naik. Dan benar-benar ya berkesan sekali lah yang waktu pertama kali. Dan ketika itu saya baru mulai tuh belajar mendalami gitu kan, karena kan mungkin cuan pertama ya. Uang juga kita juga bingung ya, misalnya mau taruh di mana ini dengan COVID lagi kayak gini, pada tutup semua, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya tuh di sana generasi di mana tabungan-tabungan itu semuanya tuh pada full semua tuh. Kita harus injak di satu instrumen, atau misalnya kita mau ngapain nih uang ini mau diapain, diem kayak gini doang stagnan gitu. Ya udah kita belajar saham, dan saya memang juga kebetulan hobi ya namanya analisis bisnis ya gitu kan. Bisnis tuh dalam arti kita cek nih, oh nih bisnis yang bagus nih, bisnis franchise makanan seperti apa trennya. Terus juga dulu tuh pernah tuh beberapa kali tuh ikut franchise ya, franchise F&B waktu itu di kayak semacam chicken silent sama boba. Cuma setelah jadi murah sekali waktu itu, cuma 20 juta doang, tapi karena mismanagement lah ya dari franchise-nya itu sendiri gitu kan. Jadi 1 bulan tuh misalnya misalnya kayak kerjasama, lalu tiba-tiba tuh langsung bedain gitu kan. Jadi soalnya itu perhitungan langsung berubah gitu ya? Sistemnya tuh berubah. Jadi misalnya harusnya itu kayak kerjasama. Jadi misalnya saya rental, terus mereka keluar biaya pegawai sama biaya makanan. Terus tiba-tiba tuh mereka tuh kayak harus beli semua bahan baku dari mereka gitu kan. Jadi kayak
berubah terus, orang juga resign gitu kan, jadi semuanya itu berubah total gitu kan. Ya udah, saya juga ada pelajaran di sana bahwa kita nggak bisa sembarangan taruh uang di investasi. Jadi itu yang merefleksikan saya sampai sekarang itu kan, belajar terus gitu kan, termasuk di saham juga gitu. Jadi kita harus lihat gitu kan seperti apa gitu kan konsekuensinya kalau kita taruh uang di orang di satu franchise yang misalnya kita nggak bisa percaya gitu kan, termasuk juga investment semuanya lah ya, saham lah, itu orangnya reksadana lah, atau misalnya kita mau titip uang juga ya, orangnya juga sama gitu. Oke, berarti Parato punya pengalaman invest ke franchise, terus awalnya tuh berjalan dengan oke, habis itu di tengah-tengah dia berubah Baru 1 bulan aja udah baru 1 bulan gitu kan, jadi bener-bener kayak gila. ini apa gitu ya, kayak maksudnya sistemnya tuh kayak nggak rapi dan banyak masalah terpengaruh di situ. Soalnya biasanya kan kalau aku sering-sering dengar dari cerita orang franchise tuh, dia jalan nih saya udah setahun gitu kan, udah kelihatan marketnya udah ini, terus tiba-tiba tadi dia ubah termsnya segala macam, kayak dia berusaha ngambil apa, kita udah buka lokasi bagus, terus dia kayak ubah termsnya supaya dia dapat lokasi itu gitu kan. Kukira kayak gitu, ternyata baru 1 bulan langsung berubah termsnya. Sebenarnya mungkin karena franchise yang saya beli itu terlalu kecil ya, jadi franchise itu terlalu meriah ya, cuma 20 juta, tapi udah ada kayak paket lengkap, terus sistem manajemennya juga kelihatannya sangat bonafit ya, karena kan dia kan misalnya sharing dan bersharing kan, saya mikir kayak dia keluar duit juga untuk bulanan untuk yang ini gitu kan, saya cuma keluar duit rental doang gitu kan. Ternyata tidak semudah yang saya pikirkan gitu kan, karena kan berarti kan saya pikir franchise murah ya udah sama aja gitu kan, mendingan franchise murah kan. Ternyata tuh timnya itu nggak solid. Walaupun sebenarnya saya survei juga lumayan lama ya, ketemu orang itu sampai 3 kali. Survei misalnya lokasi-lokasinya yang misalnya ramai seperti apa, terus mereka juga ada aplikasinya dan lain-lain, dan ya ternyata tuh nggak bonafisial juga. Awalnya bisa invest ke franchise tuh karena apakah ikut pameran franchise atau dari teman atau gimana, bro? Mungkin sama ya kayak waktu zaman COVID ya, ada idle money. Ya sebenarnya tuh kita mau puterin gitu kan, tapi mungkin kita kan sebagai full time worker, ya udah kita mau ngapain uangnya, ya udah kita langsung injek di sana aja. Jadi tapi ternyata tuh ya nggak berjalan terlalu baik lah gitu. Oke, terus kan lu juga akhirnya memilih untuk investasi di saham. Kira-kira apa ya, kayak alasannya kenapa memilih saham? Kenapa mungkin lu kena batunya di franchise? Kenapa memilih akhirnya berinvestasi di saham? Dan apakah kayak ada beda gitu nggak? Terus tantangannya apa nih ketika lu mendalami saham gitu? Jadi sebenarnya kalau ngomongin kenapa saham ya kayak tadi ya, karena saya tuh sebenarnya hobi analisis ya, jadi kayak misalnya sometimes saya over analyze something gitu kan, jadi tapi ketika saya terjun di dunia saham gitu kayak analisisnya ternyata saya masih sedikit doang nih gitu kan. Terus saya juga mungkin orangnya juga suka belajar sesuatu yang lumayan dalam, bagaimana aplikasinya ketika kalau saham itu kan sebenarnya kan kita ngomong mungkin bisnis ya gitu ya, jadi bisnisnya itu seperti apa gitu kan. Dulu kan mungkin kayak pemikiran kayak ya saham itu kalau misalnya ada corporate action gitu kan, sebelum belajar saham gitu kan, itu atau enggak ada rumor news gitu kan, baru bagus. Ternyata enggak juga seperti itu gitu kan. Saya pikiran itu salah, dan akhirnya tuh saya tuh ketika saya dalami gitu kan, saya suka gitu kan di saham, saya di saham secara investasi secara total gitu kan, tapi karena konsentrasi saya juga banyak di saham gitu kan, akhirnya juga ya udah saya mutusin ya udah, maksudnya spending time untuk saham itu juga oke. Dan kalau misalnya tantangan ya tadi ya, tantangan untuk saham itu sebenarnya saya yang paling concern ya adalah ketika makin saya belajar dalam, tantangannya itu makin besar, makin banyak. Jadi makin banyak itu satu hal yang misalnya saya paling concern sampai saat ini, saya belajar sampai saat ini, mungkin teman-teman juga belajar sama ya, dimana kita tuh nggak bisa membedakan bisnis yang benar-benar yang value-nya bagus ya tapi terdiskon,
sama bisnis yang sebenarnya dalam arti itu sudah slow growing, sudah declining gitu kan. Nah itu sebenarnya beda-beda tipis. Bisnis yang benar-benar yang benar-benar terdiskon gitu kan, temporer doang masalahnya, sama yang benar-benar ada masalah. Nah itu ya saya juga belajar banyak lah gitu kan. Akhirnya ya udah saya akhirnya berusaha mencari bisnis-bisnis yang kira-kira tuh ya tidak abu-abu seperti itu. Jadi udah cari benar-benar bisnis yang benar-benar berkualitas saja, yang saya tuh ngerti gitu kan cara untuk menentukan value-nya sendiri gitu. Oh berarti cara Bro Pranoto menanggulangi tantangan itu, Bro Pranoto kan tadi masalahnya, takutnya beli bisnisnya murah nih karena valuasinya murah. Tapi ternyata udah decline atau murahan gitu. Iya betul. Nah, terus Bro Pranoto menanggulangi dengan cara cari company-nya memang punya growth-nya masih besar, terus memang berkualitas gitu ya. Memang berkualitas, dan growth-nya itu yang pertama adalah kadang-kadang orang kan lihat growth di rasio ya. Jadi udah sekarang saya udah buang semua rasio yang ada gitu kan. Jadi saya mulainya bukan dari laporan keuangan lagi. Mulainya dari bidang yang memang saya bisa track dengan baik. Jadi syaratnya itu adalah selain dari growth-nya masih bagus, saya bisa tracking. Contoh ya misalnya saya pernah invest di AMD ya dulu ya waktu saham AMD gitu kan, saham luar. Tapi saya sendiri tuh bingung kadang-kadang nih, dia tuh jualnya tuh bisnis bagusnya di mana? Karena kalau di Indonesia itu sebenarnya AMD itu produknya itu sangat di reject. AMD itu yang chip ya? AMD ya maksudnya laptop gitu kan, chipset, VGA lah gitu lah. Jadi semuanya, jadi VGA itu kalah gitu. Tapi di luar itu ternyata tuh booming, dan dia tuh banyak sangat-sangat bersaing dengan Nvidia lah, gitu loh. Jadi karena tapi saya nggak bisa tracking gitu kan, dia tuh quarter ke quarter, tahun ke tahun, produk yang di launch itu apa aja, terus bagus di negara mana gitu kan, terus rugi di negara mana, saya nggak bisa track. Akhirnya ya udah saya lepas aja, walaupun ketika saya lepas itu, kalau saya nggak lepas itu sekarang udah one bigger gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya tuh saya ya putusin kayak ya udahlah pakai cara yang lebih make sense buat saya dan lebih mudah untuk dikontrol. Gitu. I see. Terus berarti itu hubungannya dengan strategi yang Bro Pranoto pakai gitu ya. Jadi mencari company-company yang memang bisa di-track, maksudnya bisa diikutin. Terus juga berarti lu lebih suka nyari company yang maksudnya growth ya. Maksudnya dia punya room to grow yang besar. Terus kok soal valuasi gimana bro? Karena kadang-kadang kalau misalnya gue lihat tuh, ini company memang bagus gitu, growth-nya cukup tinggi, tapi seringkali valuasinya juga premium. Jadi kayak kadang-kadang PI-nya bisa 20 lah, 25 gitu, kayak aduh mahal banget gitu. Kalau lu lihatnya gimana? Jadi gini sih, soal PI itu memang setuju ya, tapi gini lah ya, PI itu kan menggambar, jadi saya cari itu bukan PI lagi, tapi lebih ke kayak earnings-nya itu wajar gak sih? Contoh ya misalnya saham batu bara itu kan tahun kemarin tuh kan PI cuma 3 kali 4 kali, tapi lagi banyak itu lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi nggak lihatnya ke sono, tapi lebih ke itu kita lihatlah satu industri gitu kan, satu industri lah ya, atau emiten yang lagi diuntungkan dari satu hal. Nah kita lihat aja, ternyata nih emitennya ini ada tambah revenue nih, tapi belum terreflect di laporan keuangan. Masih sepi nih yang ngomongin nih. Jadi cenderung juga kadang-kadang juga yang seperti itu, yang PI-nya masih rendah gitu kan. Karena PI rendah juga nggak menjamin juga gitu. Karena kan ternyata tuh dia efisiensi nggak nih capex-nya. Dia misalnya contoh gaji karyawan OPEX-nya kegedean nggak. Dan hal-hal itu yang sebenarnya bisa bikin ya kita adjusting dulu gitu kan. Karena PI yang tinggi itu bukan berarti jelek gitu kan. Misalnya contoh nih PI-nya misalnya tinggi, tapi dia room to grow-nya masih misalnya 50%. Terus dia mungkin valuasi misalnya PI-nya 25 kali gitu kan. Terus misalnya dia mode-nya besar. Terus misalnya dividennya itu yield-nya bisa sampai 7%. Kan banyak komponen-komponen yang akhirnya saya masukin gitu kan. Jadi nggak bisa dilihat dari satu hal doang gitu kan. Atau misalnya contoh saya lihatnya tuh asset play. Dulu kan saya lihatnya asset play ya. Misalnya, ini ternyata tuh uang cash per misalnya tuh
cash-nya dia itu lebih gede dari market cap gitu kan. Tapi ternyata nggak diputerin, sama aja gitu kan. Tapi apakah ada kemungkinan nggak di masa depan kalau dia akan membagikan dividen atau dia akan bikin capex yang lebih bagus? Kalau ada, saya bisa hold. Jadi kira-kira ya seperti itu juga sih. Jadi sebagai shortnya ya, saya tuh sering mengambil perusahaan-perusahaan yang market cap-nya itu bisa kurang dari 10 triliun. Oh, berarti lebih ke mid small caps gitu ya? Betul, yang kadang-kadang nggak terlalu liquid gitu kan. Jadi orang-orang mungkin kayak, aduh kalau beli ini saham uang saya misalnya 3M ya mungkin nggak cocok gitu kan. Uang sebesar 3 miliar itu untuk masukin di saham-saham tersebut gitu. Jadi karena saya mungkin masih kecil gitu kan. Jadi mungkin ya, dan saya bisa tahan lama ya. Maksudnya umur saya masih muda gitu kan. Ya saya bisa masuk ke saham-saham yang mid cap seperti itu. Oh, berarti soal liquidity lu sebenarnya nggak terlalu concern. Yang penting ya company-nya cukup bagus, masih bisa growth, atau mungkin kalau asset play berarti sekarang masih suka nyari company-company asset play. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, asset play ya company yang mungkin equity-nya itu lebih gede daripada market value gitu ya bro ya. Betul. Berarti itu harus dilihat juga di review asetnya itu apa. Biasanya saya breakdown lagi. Contoh misalnya asetnya itu ternyata kayak properti itu kan banyak yang land banknya. Land bank itu kan uang api gitu kan. Nah itu saya nggak terlalu suka. Nah jadi terus misalnya dia punya piutang. Nah itu juga buat apa gitu ya. Terus cek juga macet atau enggak piutangnya kan. Bener, macet tetap utang. Dan saya juga saya bisa cek kok misalnya contoh nih company ini dia pinjeminnya ke siapa gitu kan. Nah ada company tertentu yang memang dia punya cash flow itu suka macet. Nah terus misalnya kalau saya paling suka sebenarnya cash. Tapi cash itu mau lihat lagi dia didiemin aja atau gimana. Kira-kira gambarannya gitu sih. Suka cari gitu, tapi belum tentu beli gitu kan. Tapi kalaupun ada gitu kan, mungkin porsi saya nggak akan terlalu besar gitu kan. Karena biasanya kayak gitu, sahamnya pasti nggak liquid. Dan dividennya itu kan sudah dijamin gitu kan 10 tahun itu mungkin dividennya ya kecil terus gitu. Kira-kira gitu. Oke. Terus kan lu juga ada join ke komunitas Midas nih bro. Kalau boleh tahu lu sejak kapan mulai join ke Midas? Midas ini kayaknya baru 1 tahun ya. Setahun ya. Tapi saya juga merasa banyak lah ya dapat. Karena kan sekarang saya itu kan circle kompetensi itu cuma di dunia IT aja sebenarnya ya. Dunia IT dan mungkin sedikit di dunia retail ya. Nah dengan adanya Midas ini membantu saya untuk cek lah ya, misalnya company-company yang di luar circle of competence itu apa aja. Jadi akhirnya saya juga mulai belajar batubara dan belajar yang ya lumayan banyak lah gitu kan yang saya pelajarin gitu kan. Walaupun memang saya belum ke arah sana gitu, tapi at least tuh ketika saya tahu someday kalau ada opportunity gitu kan, dengan seiring saya belajar, saya juga ngerti itu pasti saya akan masuk ke sana gitu. Ya berarti ibaratnya ya Midas itu mungkin kalau misalnya berpengaruh di circle competence di IT sama retail, kita mungkin punya circle competence di tempat lain, jadi kita mungkin sharing dan who knows one day ada opportunity di bidangnya kita atau di bidangnya berpengaruh ternyata ada opportunity dan akhirnya ya kita bisa invest dari situ ya. Betul. I see. Oke. Terus kira-kira kriteria kita bisa berpengaruh membeli atau memutuskan untuk invest ke saham itu, biasanya kriteria apa yang harus ada di perusahaan itu? Jadi entah mungkin manajemennya kah atau capital managementnya kah yang harus bagus atau apa ketika memutuskan untuk gua memutuskan untuk invest nih di saham ini gitu. Jadi sebenarnya sih ini ada macam-macam ya. Jadi maksudnya nggak bisa kayak misalnya kadang-kadang tuh kayak prinsipnya harus ada mati ini kayak gini, tapi mungkin beberapa yang saya sharing yang secara basic ya. Pertama adalah saya ngerti nih bisnisnya ini ke arah mana, dan bisnisnya itu apa gitu ya, bisnisnya ke arah mana. Kedua itu yang seperti saya ngomong tuh saya bisa tracking bisnisnya QOQ. Nggak ada laporan keuangan ada keluar apa nggak keluar, saya tahu nih ini bisnisnya ke arah mana gitu kan. Maksudnya saya bisa ngerti gitu kan dari lapangannya lah, dari informasi mungkin kayak dari vendornya gitu kan, dia bisa kasih ini. Terus misalnya contoh nih, kadang-kadang dia keluar artikel, tapi artikel itu nggak orang-orang tuh nggak perhatiin gitu kan. Jadi mereka tuh nggak melihat esensinya seperti itu. Gitu.
Dan saya mencoba untuk tidak invest di saham-saham yang lagi hot. Oke. Gitu loh, karena saham-saham hot itu biasanya Overhype gitu ya. overhype dan memang banyak ya penunjangnya. Kalau saya belajar gitu kan kayak misalnya contoh suku dari ada contoh paling gampang tuh mobil listrik lah ya. Nah, mobil listrik itu kan dia lagi ada subsidi. Terus penjualannya tuh sekarang lagi naik itu mungkin bisa sampai 50 sampai 100%. Terus seluruh dunia itu lagi ngomongin Lagi nyaran ke situ gitu ya. lagi arah sono gitu kan. Itu saya yakin akan jadi masalah gitu kan. Cuma kita nggak tahu aja kapan gitu kan sampai karena ada akibat dari mobil listrik inflasi ini jadi gede nih. Nah sebaliknya malah kalau opportunity malah di mobil-mobil yang non listrik ini yang jadi opportunity nih. Karena nggak dilirik. Karena nggak dilirik gitu kan, jadinya tuh kesana tuh jadi mobil itu jadi murah semua gitu kan. Mobil jadi murah semua gitu kan. Terus kayak akhir-akhir itu orang-orang tuh jadinya spare part pasti jadi lebih murah. Iya. Gitu loh. Jadi seperti itu yang kita lihat lah ya. Oh berarti kalau bisa dibilang ada kontrariannya juga lah ya. Jadi kayak misalnya orang lihat ke sana, kita coba cari di tempat lain yang orang nggak ngelirik tapi ternyata masih oke, masih menarik gitu kan. Kelihatannya menarik ya. Jadi nah ini juga susah nih. Kontrarian ini kan bukan berarti kita jadi kontrarian kita benar ya. Nah saya salah juga. Bener. Jadi saya juga bener filternya kalau kita cek ya maksudnya kayak small cap itu yang banyak menarik gitu ya. Kita filter by misalnya by rasio gitu kan. Dicek ternyata kalau kita cek dalamannya ternyata tuh dari 500 mungkin yang investable tuh mungkin cuma 3-4 gitu. Investable 3-4 itu kita harus cek lagi gitu kan history yang di belakangnya itu seperti apa. Ujung-ujung dari 500 itu ada ketahui 1 doang apa 2 gitu loh. Jadi terlalu banyak masalah-masalah dari banyak kriteria atau misalnya mungkin kayak historical yang harus kita cek gitu kan. Supaya kita bisa tahu gitu kan realnya itu seperti apa. Oke. Mungkin aku tanya sedikit tentang saham nih. Ada nggak saham yang mungkin berkesan baik atau baik itu maksudnya dalam arti kata pernah memberikan cuan nih buat Bropronoto atau di satu sisi saham yang berkesan buruk dan pernah membuat Bropronoto rugi. Ada nggak saham-saham kayak gitu? Nah jadi kemarin ya kebetulan ini udah di post juga ya. Jadi saham yang rugi dulu lah ya. Boleh. Rugi itu adalah rugi dan untung itu saya sama-sama di saham rokok. Sama-sama rokok. Saham rokok nih ya. I see. Nah pertama adalah saya cut loss lumayan ya untuk DP mobil, dan mobilnya bisa tebak lah ya mobil apa aja ya gitu ya. Mobil GCC bisa juga. Nah itu di saham gudang garam. Nah jadi itu saya mungkin prinsipnya terlalu keras juga lah ya. Jadi tahun dari 2021 udah invest, akhirnya tuh cut loss di 2024. Cut loss lumayan gitu kan, karena kan dia down trading gitu kan, terus capek, maksudnya ini mau nunggunya sampai kapan nih gitu kan, down trading kan down trading permanen lagi jangan ya, kita kan jadinya tuh nggak bisa nebak gitu ya, karena kan di lapangan juga seperti itu gitu kan, terus juga tanda-tanda manajemen untuk nggak bagi dividen gitu kan, tahun ini nggak bagi dividen. Ya tahun 2024 ini ya. Tuh, dia pernah nggak bagi dividen tuh kalau nggak salah dari COVID ya. 2020 ya. Nah itu mungkin kayak alasannya wajar gitu kan. 2024 beda kan, dia mau masuk invasi tol. Sedangkan kita sudah belajar bahwa bisnis tol itu nggak bagus. Beberapa tahun BIP-nya 20 tahun lebih. 20 tahun bandara, 50 tahun pernah dicek itu. Dicek 50 tahun dan benar-benar nggak bagus lah gitu kan. Jadi bisnis pesawat, bisnis bandara itu nggak menguntungkan. Apalagi setelah 50 tahun dia akan kasih ke pemerintah ya. Dia dihibahkan gitu lah ya. Dihibahkan dan akhirnya udah saya mutusin kayak dia nggak bagi dividen, udah saya cut loss. Nah, cuma kemarin tahun 2022 lah ya, saya tuh melihat down trading udah mulai banyak nih, dan saya lihat nih, ini saham Wismilak kok bagus ya, maksudnya kok turun terus gitu kan. Kemarin kan naik kan sampai lumayan tinggi gitu kan di 900 gitu kan. Ini kok turun terus gitu kan, padahal ini labanya itu sudah tinggi gitu kan, selalu paling tinggi gitu kan. Terus dia tuh selalu mau mencetak all time high nih, saya tahu nih gitu kan. Terus di sana juga si direkturnya juga beli gitu segala macam. Akhirnya saya mutusin beli. Setelah direktur beli, saya cek lagi semuanya. Ya udah saya langsung taruh uang lumayan di sana, dan dia lumayan ada dapat bagger juga gitu kan. Jadi bagger
plus dividennya gudang garam yang selama 2021 sampai 2023 ya dikumpulin. Nah itu hasilnya net sih ternyata gitu. Karena saya cut loss-nya juga telat di gudang garam itu, cut loss-nya juga pas di 2024 gitu. Kalau saya cut loss lebih awal mungkin saya ya untungnya juga udah lebih oke, lebih solid gitu loh. Gitu. Berarti kalau dirangkum pertama itu yang berkesan buruk tuh gudang garam. Tapi ibarat ada dividen yang pelipur lara lah dikit. Iya betul. Pelipur lara ya buat yang sekian lama. Terus trigger cut loss-nya tuh karena dia berarti lebih ke capital allocation ya. Jadi kayak dividen sih. Dividennya. Jadi dia bisa dijamin tahun depan itu akan berkurang gitu kan, atau nggak bagi dividen lagi. Kan hutang untuk bangun jalan tol itu kan 10 T ya. Iya, belum lagi bandaranya operasional masih minus, masih rugi gitu loh. Dan kita juga nggak tahu nih karena banyak sekali bandara yang mati akhirnya di Indonesia. Tapi itu kan juga bukan kota ya di Kediri kan. Terus dia bangun tolnya juga yang ya di Kediri juga kan, yang dari bandaranya ke Bandara Dando. Jadi, tapi katanya memang kalau orang haji itu lewatnya itu dari Jawa Tengah itu bukan lewat langsung ke Surabaya lagi sekarang. Lewat Dando bisa. Jadi dia cut pass gitu loh. Dando, Doho bukan? Doho ya, sorry. Dando Munispa berarti. Sorry, Doho. sorry. Doho Bandara Doho. Betul, Bandara Doho. Oke, berarti lu lihat nggak worth it nih di gudang garam. Akhirnya, tapi waktu misalnya, berarti lu pada saat yang bersamaan nge-hold gudang garam lagi turun, terus ada invest di Wismilak juga ya? Karena saya ada cash yang gue kumpul kan. Kumpul itu saya taruh di Wismilak gitu loh. Wismilak kan, tapi saya take profitnya itu jauh ya, dia sempat naik ke 3.000-an ya. Nah itu jualnya itu di 1.500 tuh. Tapi ya memang saya modalnya di 400-an. Udah berapa bagger? 3 bagger ya? Two bagger. Jadi ya sudah, maksudnya ya oke, ya udahlah, maksudnya kan itu jadi pelajaran. Cuma saya belajar lagi ilmunya Peter Lynch ya. Kan saya belajar banyak kalau filosofi itu selalu Peter Lynch nih, bukan Warren Buffett nih. Peter Lynch ini ngomong di antara satu bidangnya slow grower, kan orang ngomong kan kayak ini mah udah sunset gitu kan. Sunset. Di industri yang slow growing pasti ada yang satu fast growing. Karena dia akan makan market share ya, karena dia punya uniqueness sendiri, entah dari masalah harga lah, entah dari mungkin produknya itu baru mulai diminati orang lah. Gitu. Oke, itu saya menarik juga tuh. Belum tentu industri yang slow growing, tapi company dalamnya yang bisa jadi ada company kecilnya yang justru fast growth gitu kan. Dia mengambil market share dari player yang udah established gitu kan, kayak dalam case-nya di Wismilak. Menarik. Nah terus pertanyaan terakhir nih, kalau bisa ngulang investment nih dari awal banget gitu, apa yang akan beroperator lakukan secara berbeda gitu? Nah ini susah juga ya, karena kan ini kan belajar kan by proses ya. Jadi kalau misalnya ditanya seperti itu, mungkin ya berarti saya akan nggak banyak sektor. Kalau dulu kan awal belajar kan udah beli apa aja gitu kan sektornya, selama ini blue chip beli gitu kan. Nah itu mungkin saya akan fokus ke industri kompeten saya gitu kan, di retail. Ya retail itu mungkin sampai saya pernah untung di MAP, software gitu kan. Lalu mungkin di Personality. Nah kalau Personality saya nggak sebutin nanti karena bukan blue chip, nanti saya takut jadi ini aja jadi masalah. Gitu. Oke. Berarti pelajaran yang mungkin teman-teman bisa ambil juga dari pengalaman Bro Pranoto adalah Bro Pranoto akan lebih fokusnya ke beberapa company atau industri yang memang di circle of competence ya. Jadi bukan semua industri dicoba-cobain, tapi fokus ke beberapa yang memang ya ngerti gitu ya di industri itu ya. Karena beberapa industri itu kan menurut saya udah cukup belajar banyak ya. Misalnya di beberapa bidang saya nggak mau sebutin. Tapi ternyata tuh saya nggak bisa tracking industri itu tuh akan seperti apa. Karena berarti ketika saya tracking adalah laporan keuangan muncul, atau misalnya dia ada keluar public expose, atau misalnya ada berita gitu kan. Nah, saya kan nggak selalu punya waktu atau
punya insight gitu kan, saya harus pelajarin lagi nih, ini maksudnya apa ya dia keluar public response seperti ini, saya harus diskusi lagi gitu kan. Dan menurut saya itu akan kadang-kadang telat lah ya, momentum telat gitu kan, dan banyak hal yang bikin jadi merugikan lah waktu, maksudnya merugikan lah. Saya punya waktu gitu kan, dan saya punya investment juga ya jadi akan terlalu complicated gitu. Jadi saya akan avoid yang seperti itu. Ya teman-teman juga kalau memang nggak ngerti trackingnya quarter by quarter, month to month gitu kan, ya better sih avoid aja gitu. Karena kan kita nggak harus kok beli saham atau jual saham setiap bulan gitu. Ya berapa bahkan kalau setiap bulan beli jual ya lu lagi investing atau lagi ngapain gitu kan, itu nggak mungkin bisnis itu perkembangannya dalam 1-2 bulan langsung kelihatan kan? Mungkin tergantung ya. Kalau saya seringnya misalnya contoh, ada yang saya mau akumulasi nih, jadi beli terus, tapi setahun itu ya paling banyak itu jual paling 2 saham. 2 saham Ya 2-3 jual ya, sekali langsung jual, maksudnya transaction nih. Transactionnya langsung ya, jualan juga ngincil, langsung jual aja semua gitu loh. Nah kalau beli ini akumulasi nih, kenapa nih? Soalnya yang beli nih, yang jual nih dikit banget nih. Itu loh. Beberapa case memang kalau company nggak liquid ya, dia kita harus benar-benar nyicil. Kalau kita mau langsung hajar, kadang-kadang nanti naik lagi kan? Atau mungkin apanya nggak ini, jadi harganya jadi ya dibanting atau apa segala macam. Ya banyak. Nggak mau terlalu mengganggu market lah ya. Bener, banyak hal lah ya, maksudnya kan yang terjadi. Oke, next kita akan main mini game sedikit. Jadi nanti saya akan tanya ke Bro Pranoto mungkin beberapa sektor, terus nanti Bro Pranoto sebutin pilihannya mau buy itu artinya view-nya bullish. Kayak lu kalau hold artinya netral lah atau nggak ada view. Terus sell artinya view-nya bearish. Gitu. Nanti aku sebutin satu sektor, terus Bro Pranoto jawab buy, hold atau sell. Gitu. Nah kalau batu bara gimana? Batu bara saya akan hold. Alasannya tuh sebenarnya alasannya ada 2 ya. Kenapa hold ya? Pertama, dengan ada inflasi ya, itu kan sebenarnya akan bikin tuh harga batu bara tetap akan di atas juga gitu loh. Tetap di mana ya? Kedua, tapi di seluruh dunia ini lagi stagnansi nih ekonominya nih. Artinya kan konsumsi ada yang menurun. Misalnya contoh produksi pabrik di Cina tuh akan declining juga. Nah itu akan membuat ya demand dari batu bara volumenya juga akan turun juga. Nah jadi di antara 2 hal itu ya bikin harga batu bara mungkin akan segini-gini aja harganya, malah paling turun 10%, 5%. Naik juga nggak mungkin kayak sebelumnya sampai 100 gitu kan. Kecuali mungkin dari presiden US itu kan nanti mau perang di daerah mana lagi mungkin ya gitu kan. Jadi udah mulai, kalau menurut saya sih dengan yang sekarang ya seperti itu view-nya. Tapi kalau ada kejadian yang black swan lagi nggak tahu. Oke, berarti lebih ke hold. Terus kalau misalnya sektor retail fashion dan F&B, berarti retail lah. Nah, retail fashion dan F&B ini kita lihat segmennya. Nah, mungkin kalau retail fashion dulu ya. Retail fashion kalau untuk yang high end, itu saya rasa karena dia segmen yang middle up, should be buy. Tapi kalau misalnya yang middle low, karena kan ya benar-benar sudah orang yang middle class juga turun, terus juga banjir impor dari Cina gitu kan, yang legal dan ilegal gitu kan. Saya yakin itu maksudnya sell. Nah kalau F&B secara overall saya akan sell F&B. Kenapa? Karena ternyata orang-orang udah mulai aware nih. Misalnya contoh nih F&B yang mungkin contoh seperti Starbucks gitu ya. Tiap hari dulu itu nggak pernah tuh namanya buy one get one, itu kan di hari tertentu ada syaratnya segala macem. Sekarang tiap hari pasti ke sono ada gitu kan. Makanan yang misalnya contoh nih kayak MAPB gitu ya, misalnya kayak Starbucks gitu kan, kayak Subway atau Burger King. Dulu tuh ya kayak Popeyes gitu kan saya beli itu kan harganya tuh mahal terus tuh. Dia mungkin satu ayam itu 25.000, nggak ada promo apa segala macem. Antri rame. Wah sekarang kadang-kadang kalau saya belanja bisa lebih murah daripada beli KFC atau McDonald. Jadi dan Subway itu juga seperti itu juga. Jadi Subway banyak promonya terlalu banyak. Promonya terlalu banyak dan saya rasa ternyata bukan Subway doang. Industri yang
Lain-lain kecil-kecil juga sama. Jadi kalau misalnya kamu mau hari Senin sampai Jumat, yang 35.000, 40.000 sekarang dapat. Makan yang high end ya. Itu lah restoran high end. Kalau F&B memang kalau aku lihat banyak yang bilang tuh kalau F&B bisnis tuh failure rate-nya tuh bisa 60%. Jadi the first year ya. Jadi kayak setelah jalanin bisnis F&B restoran gitu, tahun pertama 60% tuh fail. Dan setelahnya itu mungkin 3 tahun tuh 90% tuh fail. Jadi failure rate-nya tuh gede, tapi entry-nya tuh gampang gitu. Banyak orang tuh bisa bikin F&B bisnis. Ya karena entry-nya gampang itu. Ya, namanya gampang, terus punya banyak pilihan kan. Betul. Dan mode-nya agak susah. Kecuali kayak terakhir aku pernah nonton si Bill Ackman ya. Bill Ackman dia beli F&B juga tapi Chipotle. Kalau di Indonesia nggak ada Chipotle. Chipotle itu kayak ya dia fresh food, tapi kayak mirip kayak Subway sih sebenarnya konsepnya, tapi dia fresh food gitu. Dan kalau Bill Ackman bilangnya mode-nya itu ya dia company lain belum tentu bisa saingin dia karena dia fresh food. Kayak dia mengelola inventory, mengelola supply chain yang bisa fresh dan setiap hari itu nggak gampang. Dan dia harus punya vendor yang udah reliable segala macam itu udah berapa puluh tahun. Kok misalnya company F&B kan belum tentu fresh kan. Kebanyakan ada yang udah ultra proses segala macam. Nah, masalahnya di Indonesia itu rata-rata pada fresh semua. Pada digoreng masaknya misalnya lontong sama padang itu semuanya fresh. Ya bahkan satenya dibakar fresh gitu kan, gado-gado fresh semuanya. Jadi dan yang market kita juga belum tentu bisa ke kayak market Chipotle sih kalau kita lihat ya agak beda lah. Kalau di US itu kan proses foodnya kan terlalu banyak ya. Dan mereka udah lebih aware ya dengan makan yang healthy segala macam. Di Indonesia kayaknya yang penting murah. Benar-benar beda segmen. Oke. Next nih, property, buy hold atau sell. Ini sektor properti ya, bukan invest properti gitu. Nah, properti ini juga sama ya kayak tadi prinsipnya ya. Sebenarnya mereka itu adalah perusahaan segmen yang bidangnya slow growing. Nah, cuma saya tahu juga ada perusahaan yang ketika lagi slow growing ini ada satu yang benar-benar fast growth sekali. Nah, apa tuh? Ya begitulah sahamnya. Nah, jadi saya sendiri ini ngomongnya mungkin landed house lah ya. Landed house. Jadi mix gitu loh. Jadi kalau yang sekarang ini karena kan saya juga prinsipnya itu kan rent house ya. Daripada rather dan buy house kita udah rent house aja. Karena yieldnya paling kadang-kadang saya dapatnya 3% doang. Iya, kadang begitu bisa lebih rendah dari itu. Iya, makanya saya kebanyakan akan sell sih. Sell untuk sell properti. Tapi kalau untuk yang di mall, di hotel saya akan buy. Oh, berarti yang komersial gitu buy. Ya betul, tapi kalau belum tentu. Kalau misalnya office tower, saya akan sell juga. Office tower sell juga karena nggak worth it kan, karena semenjak ini kan banyak oversupply juga. Oversupply sekali gitu lah. Jadi harus lihat tuh segmennya seperti apa. Jadi ya nggak bisa dipukul rata kalau untuk properti. Jadi karena segmennya banyak nih, gitu loh. Segmennya banyak, beda area juga beda juga. Jadi kalau di Batam juga ruko-ruko banyak oversupply juga gitu kan. Rumah juga kayaknya oversupply juga karena kan apa ini yang bangun rumah di daerah sono yang penduduknya nggak terlalu padat gitu. Betul. Berarti properti yang baik itu sektornya yang mall lah ya. Ya sama yang mungkin wisata ya. Wisata tuh maksudnya udah mulai booming kayak di Bali kan villa tuh pada semua full book mulu gitu kan, Labuan Bajo gitu. Berarti tempat-tempat wisata. Oke. Next, nikel. Nikel sih saya udah pasti sell karena kan ini Midas kan udah pelajarin ya misalnya struktur seperti apa, dan menurut saya itu terlalu rumit dan itu tuh long shot di industri yang misalnya memang sih harganya sekarang murah ya gitu ya nikel ya, dan kalau saya pelajarin itu kan strukturnya kan 60% dia itu untuk stainless steel. Stainless steelnya itu untuk cookware ya banyak kan ya. Untuk cookware, konstruksi juga lah ya, konstruksi lagi turun kan. Ya, itu drivernya kan dari China juga kan. Betul. Nah, 15% ini buat mobil listrik gitu kan. Dan saya merasa kalau mobil listrik itu mungkin marginnya gede gitu kan. Tapi tadi seperti yang kita udah bahas ya panjang ya tentang mobil listrik itu terlalu banyak ya faktornya yang mendukungnya. Kayak misalnya subsidi lah, terus misalnya ganjil genapnya bisa dibebasin.
terus ya ada macam-macam juga lagi booming gitu kan, semua orang lagi suka gitu kan. Tapi banyak juga downside-nya di mana tuh kalau ngecas kan lama ya, terus sudah mulai harganya udah mulai awal orang tuh, wah harganya jatuh. Terus misalnya kalau kita mau ide bareng lebih lama mobil listrik gitu kan. Jadi kadang mobil listrik baterainya tahan berapa tahun dong, 8 tahun atau berapa tahun, dan habis itu harus ganti kan. Ya mirip sama baterai handphone ya. Itu buat tanggung gembung 3-4 tahun kan, dan itu harus diganti. Dan kalau baterainya ya bisa ganti mobil sana. Ya bisa buat bener bisa buat ganti mobil. Terus kalau saya dengar tuh salah satu mobil tuh ya, kalau memang dia udah mau dijual ya, nah itu udah keren banyak sih baterainya. Itu jadi kayak misalnya orang teknis yang nanti otomotif itu kan ya buat apa gitu. Bengkel-bengkel juga, bengkel spesial mobil itu saya melihat Jakarta belum terlalu banyak yang Jabodetabek ya. Itu karena kan nggak mudah ya mau mengoperasikannya. Kalau misalnya servisnya apa, lama-lama kan diklaim sendiri kok gitu kan. Itu jadi nggak ngaruh lagi, nggak worth it lah, kecuali subsidi naik ke 50%. Itu baru lah ya, itu baru beda cerita. Beda cerita, tapi itu juga nggak bakal bertahan. Iya. Masa nambah subsidi lagi, nanti budget lagi gimana? Bener, budget lagi gitu kan, inflasi lagi ya, buat apa gitu kan. Nah, akhirnya ketika saya lihat di sini kan, yang nggak worth it. Terlalu banyak variabel yang nggak bisa diprediksi buat nikah. Mungkin kalau ngomong diprediksi, bukan bisa diprediksi satu hal ya. Tapi walaupun kita bisa prediksi pun, kita tahu ini lagi tinggi. Lagi hype. Ya, EV kan lagi green energy itu lagi tinggi lah, bukan cuma mobil listrik, tapi yang semuanya gitu. Semuanya berhubungan dengan tema yang sama lah itu. Tapi lagi inflasi, saya yakin sih bakal lebih lagi. Oke. Next terakhir nih, IT. IT saya akan buy forever lah. Itu bisa. Kenapa? Alasannya cuma satu ya. Sebenarnya IT ini saya nggak tahu ya orang-orang di luar itu berpikir seperti apa, tapi i3 yang saya jalan ini kan i3 smart sector. Secara kalian bisa software, bisa hardware. Itu mirip dengan konstruksi. Dalam arti kan konstruksi itu kan tol bangun, jalan harus bangun, properti misalnya harus bangun, fasilitas umum harus dibangun. Sebenarnya itu sama. Kalau kita mau buka suatu daerah baru, kita harus ada access point, harus ada komputer, harus ada PC, monitor, terus mungkin kayak printer dan yang lain-lain gitu. Misalnya IKN itu kan dibangun kan, dia kan harus ada kabel, ada kabel internet terus menunjang, router harus kuat gitu kan. Terus misalnya access point itu harus ada. Terus misalnya software, misalnya Windows itu harus ada gitu kan. Dan selama Indonesia masih terus building terus gitu kan, dan area-area itu masih kecil gitu kan, dan dia harus building, bahkan di daerah-daerah kecil yang jalan udah ada tapi internet masih susah, PC yang belum ada, sekolah itu masih pakai buku kertas gitu kan. Nah itu IT itu kan yang ada, secara teknologi itu selalu berubah gitu kan, dan saya yakin perusahaan-perusahaan yang seperti itu akan selalu growing gitu. Dari root grow-nya masih gede banget. Gede banget lah, tapi saya nggak, tapi karena orang-orang mungkin nggak aware, karena di mereka itu bekerja di industri di sana gitu kan, tapi saya yakin dia akan grow dan dia akan lebih besar daripada bank. Lebih menarik. Berarti IT menurut Bro Cardoto akan lebih besar daripada bank. Iya betul, tapi growth-nya ya. Tapi kalau ngomong market cap ya saya nggak bisa ngomong, komentar gitu kan. Tapi untuk growth-nya besar, pemainnya juga maksudnya untuknya IPO juga sedikit gitu kan. Jadi ya lain gitu kan, kita bisa saja di IT gitu. Tinggal kalau misalnya mau di IT ya teman-teman sabar menunggu growth-nya itu terjadi kan. Karena kan ini bukan bicara cuma 2-3 tahun, kan bisa jadi bisa 5 tahun, 10 tahun atau lebih dari itu kan. Ya karena saya kerja di bisnis itu, saya mengerti bagaimana potensialnya gitu kan. Ya menurut saya sih ya gitu. Jadi balik lagi ke sebuah kompetensinya di industri ini. Benar. Ya mungkin karena saya sebuah kompetensi di situ ya. Gitu ya, paling besar lah maksudnya. Misalnya saya retail, itu kan nomor 2 gitu kan. Itu kan di IT gitu kan. Ya udah nggak usah banyak gitu kan. Mungkin kalau saya lihat yang investable mungkin kalau di dalam 3-4 tahun doang. 3-4 tahun udah memang wonderful company, udah more than enough sih sebenarnya.
yang kita bisa perpanjang dan dia growing terus. Again, wonderful buat saya. Mungkin orang lain wonderful gitu kan. Oke, itu sih. Oke, jadi itu dia guys ngobrol kita dengan Bro Pranto. Thank you Bro Pranto sudah hadir ke Binas Podcast dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.